Pada akhir 2020 lalu, kita mendapatkan sebuah kabar telah terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Mall Grand Indonesia terhadap karya yang dibuat oleh salah satu mantan gubernur DKI Jakarta, yaitu Henk Ngantung. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nufus, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kasus haki yang ada di Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI. Untuk memenuhi tugas saya memilih salah satu kasus permasalahan logo Grand Indonesia yang terjadi pada akhir 2020 lalu. Pertama-tama, kita coba cari dulu latar belakang permasalahannya. Mall Grand Indonesia mendapat tuntutan dari ahli waris Henk Ngantung, pelukis sketsa Tugu Selamat Datang sekaligus gubernur pertama DKI Jakarta. Hal ini disebabkan adanya kemiripan logo Mall Grand Indonesia dengan lukisan yang menjadi desain awal dari Tugu Selamat Datang yang diciptakan oleh Henk Ngantung. Nah, ini merupakan gambar logo sketsa Tugu Selamat Datang dan logo Grand Indonesia, di mana gambar yang paling atas merupakan sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat oleh Henk Ngantung. Sedangkan gambar yang paling bawah merupakan sketsa logo Grand Indonesia. Memang gambar logonya hampir sama. Usaha penyelesaian dengan cara kekeluargaan sudah dicoba, namun tidak menemukan titik terang sehingga pihak ahli waris Henk Ngantung mengajukan tuntutan ekonomi. Pada akhirnya, pengadilan negeri memutuskan bahwa Grand Indonesia telah melakukan pelanggaran hak cipta dan diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada ahli waris dari Henk Ngantung sebagai pemegang hak cipta yang sah sejumlah 1 miliar rupiah. Tidak ada perlawanan dari pihak Grand Indonesia atas keputusan yang diberikan oleh pengadilan negeri tersebut. Kemudian, pihaknya menyiapkan untuk memenuhi tuntutan yang diberikan. Masuk ke dalam dimensi moral, apakah kasus tersebut? Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi, kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Selanjutnya ada perlindungan hak cipta terhadap karya seni sketsa tersebut. Sketsa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tepatnya Pasal 40 Ayat 1 huruf F, yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Selain itu juga, sketsa tersebut sudah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46.190 dari Kementerian Hukum dan HAM. Dikutip dari Indonesian Visual Art Archive, Henk Ngantung telah meninggal dunia pada tahun 1990. Namun, terlepas hal itu, perlindungan hak cipta seperti dikutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UHC pada pasal 58 ayat 1 yang menerangkan bahwa 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. 7. Karya arsitektur. 8. Peta, dan 9. Karya seni batik atau seni motif lain.
berlaku selama hidup pencipta terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal tersebut tadi menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang masih berlaku sampai sekarang. Apakah yang perlu dilakukan di kemudian hari agar kita terhindar dari permasalahan kasus tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun hak cipta timbul secara otomatis seperti definisi tersebut, namun sangat penting bagi pencipta untuk selalu mendaftarkan ciptaannya. Karena akan sulit membuktikan suatu ciptaan merupakan ciptaan orang tertentu jika ciptaan tersebut tidak didaftarkan. Sehingga, jika ada pihak lain yang memakai ciptaan seseorang tanpa izin, maka akan sangat merugikan orang tersebut jika tidak ada bukti bahwa hak ciptanya dilindungi oleh negara untuk menggugat pihak yang menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin. Selain itu, kasus pelanggaran hak cipta ini juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan serta menaati hukum kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang menjamin hak atas kekayaan intelektual, maka tentunya akan ada sanksi bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual. Pemegang hak cipta dapat meminta ganti rugi melalui gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya. Demikianlah penjelasan singkat kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Mall Grand Indonesia yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Apabila terdapat kesalahan pengucapan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.